Saya berikan firman Tuhan kepada saudara tidak lama. Adakah saudara bersuka-cita? Amin. Amin. Topiknya, saudaraku, membangun tembok-tembok yang runtuh. Hal ini berhubungan dengan doa kita, doa syafaat kita, saudaraku. Baik, kita mulai bertambah-tambah dalam berdoa syafaat, tambah rindu berdoa, tambah terbeban berdoa, terbeban kepada jiwa-jiwa, terbeban kepada kota kita, terbeban kepada Sumatera Utara ini, terbeban kepada seluruh Indonesia ini. Amin, saudara. Inilah saatnya kita patut menambahi jam-jam doa kita. Inilah saatnya. Doa kita berkuasa. Doa kita berkuasa mengubahkan keadaan-keadaan di Indonesia ini. Amin, saudara. Puji Tuhan, saudara. Namun, saudaraku, membangun tembok yang roboh bukanlah pekerjaan yang mudah. Itu pekerjaan yang sukar. Kerap kali lebih suka membangun tembok yang sudah roboh daripada membangun tembok yang baru. Dibutuhkan lebih banyak pekerjaan, lebih banyak air mata, lebih banyak keringat, bahkan rela mencurahkan darah, saudara. Amin, saudara. Sebenarnya firman Tuhan minggu yang lalu itu kalau kita melihat mengenai Paulus siap sedia mencucurkan air mata. Dalam pelayanan cukup banyak mencucurkan air mata. Paulus berkata, ya, aku tidak pernah melalaikan apa yang perlu bagi kamu. Paulus rela mencucurkan keringat, ya, kerja keras. Dan Paulus berkata juga, aku tidak menghiraukan nyawa aku sedikit pun. Berarti Paulus juga rela mencurahkan darahnya. Amin, saudara. Ya. Paulus berdoa dengan mencucurkan air mata, melayani dengan mencucurkan air mata. Saudara, teladan ini harus kita ikut, saudaraku, dalam hidup kita. Untuk membangun tembok-tembok yang roboh. Apakah itu tembok-tembok yang roboh? Nanti saudara dengarkan. Dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Amin, saudara. Dengarkan baik-baik, saudara. Kita lihat dulu tembok pada zaman dahulu. Tembok pada zaman dahulu, saudara, saya katakan pada saudara, bukan tembok seperti pagar-pagar sekarang ini, bukan. Tembok pada zaman dahulu, saudaraku, terbuat daripada batu yang besar, saudaraku, direkat dengan tanah liat atau apa saja, dan merupakan tembok yang tebal, saudaraku, dan di atasnya bisa berjalan kereta-kereta, saudaraku. Tembok itu gunanya sebagai benteng pertahanan, saudara, sebagai perlindungan, saudara, dan juga membawa keamanan bagi seluruh kota. Tembok membawa keamanan bagi seluruh kota. Kalau tembok roboh, kota itu menjadi tidak aman lagi. Kota itu menjadi rusuh. Kota itu akan didatangi perampok-perampok. Kota itu akan didatangi penjara-penjara. Kota itu akan didatangi perusuh-perusuh, pencuri-pencuri. Kalau tembok itu sudah roboh. Harap saudara mengerti. Amin, saudara. Tembok apa yang kita bangunkan sekarang ini, saudara? Tentunya bukan tembok Yerusalem, saudara. Kita melihat negara kita ini, saudara, Republik Indonesia ini. Kalau satu tembok roboh, saudaraku, pencuri-pencuri masuk, penjara-penjara masuk, perampok-perampok masuk, kerusuhan masuk, pengganggu masuk. Itulah kalau tembok itu sudah roboh. Dan itu sudah terjadi di Indonesia ini, saudaraku. Oleh sebab itu perlu dibangunkan kembali tembok yang sudah roboh itu. Tembok yang sudah roboh untuk Indonesia ini. Nggak usah jauh-jauh, banyak penjarahan, banyak perampokan di Indonesia ini. Orang-orang hidup dalam tidak ada keamanan lagi. Sama seperti satu kota yang temboknya roboh pada zaman dahulu. Orang-orang dalam kota itu tidak merasa aman. Tidak ada keamanan lagi. Khawatir, ketakutan. Saudara betul-betul dalam perlindungan Tuhan. Tembok saudara tidak roboh, saudara. Ya. Oleh sebab itu saudara tidak takut, saya tidak takut.
Tetapi banyak orang, saudaraku, temboknya sudah roboh. Lalu dia dalam ketakutan, saudaraku. Nah, mari kita lihat dahulu, saudaraku, apa diperbuat Nehemia untuk tembok Yerusalem yang roboh. Apa diperbuatnya? Kita membaca Nehemia pasal 1 ayat 1, ya, sampai saya bacakan pasal sampai 6 sampai 7. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dapat, saudara? Mari kita baca bersama-sama. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput dan yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu ini, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Sampai sekian dulu, saudaraku, ya. Tembok Yerusalem telah roboh. Yerusalem telah berubah. Orang-orang yang tinggal di Yerusalem dalam kesukaran yang besar dan hidup dalam keadaan tercela. Jalan-jalan di Yerusalem tidak beres lagi. Dinding Yerusalem rontok. Yerusalem yang biasanya begitu indah, mempunyai beberapa pintu gerbang. Ada pintu gerbang matahari, pintu gerbang ini itu segalanya. Sekarang tidak ada lagi. Musnah semua. Telah berubah. Dan Yerusalem telah menjadi tempat yang tidak aman lagi. Tiap saat perampok boleh datang. Tiap saat musuh boleh datang dan menguasai Yerusalem. Inilah keadaan dari satu kota yang temboknya telah roboh. Ini menyebabkan saudaraku Nehemia menangis kepada Tuhan. Nehemia sangat terbeban. Nehemia mengasihi Yerusalem. Ini jadi bagi setiap bangsa Yahudi. Biarlah jadi kepada kita juga, amin saudara. Kalau orang Yahudi itu dimanapun dia berada, saudaraku, dia tidak bisa melupakan Yerusalem. Mazmur 137 mengatakan demikian. 137, dia tidak bisa lupa Yerusalem. Dia cinta Yerusalem. Mazmur 137 5, 6. Demikian juga saudaraku dengan Nehemia. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ini ada dalam hati setiap orang Yahudi. Ada dalam hati Nehemia juga. Dia tidak bisa melupakan Yerusalem. Yerusalem. Dia tidak tahan melihat tembok Yerusalem runtuh. Dia melihat jiwa-jiwa orang-orang Yahudi yang bebas daripada penawanan, ada dalam keadaan hidup tercela, dia katakan. Dalam keadaan hidup yang parah. Saudara, saya mau terangkan kepada saudara, keadaan Indonesia juga demikian. Sekarang ini, ya, tembok-temboknya sudah roboh. Krisis demi krisis melanda. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan, goncangan-goncangan sana sini, penjarahan, pencurian, perampokan, kejahatan merajalela. Orang-orang tidak merasa aman. Orang menambahi kunci pintu rumahnya, menambahi gembok, meninggikan pagarnya, membuat jerjak.
Nah, saudara, inilah keadaan bangsa kita sekarang, saudara. Satu lagi, saudaraku, supaya kita tahu berdoa buat bangsa kita. Negara kita ini terancam perpecahan. Beberapa bagian dari Indonesia ini mau menarik diri dari pusat, saudara. Mau merdeka sendiri, terancam perpecahan. Saudara. Krisis kepemimpinan, saudara. Masyarakat, rakyat, saudaraku, payah untuk percaya kepada pemimpin. Karena pemimpin sendiri berjanji, saudaraku, banyak kali tidak ditepati. Dan dalam keadaan krisis, saudaraku, seolah-olah tembok itu sudah roboh, tembok benteng itu sudah roboh. Dalam keadaan tercela, banyak orang menjadi miskin, lebih miskin dari sebelumnya, saudara. Saudara tidak, karena saudara diberkati Tuhan. Ini saya bicara dengan orang luar, saudara. Begitu tahu mengasihi mereka dan mendoakan mereka, amin, saudara. Ya, kita senang, betul-betullah sangat teguh perlindungan Tuhan kepada kita. Nah, kita dalam keadaan seperti ini, saudara. Tetapi di luaran sana, saudara, keadaan tidak aman. Saudara dilindungi malaikat siang dan malam. Darah membungkuskan saudara. Saudara tidak perlu takut dengan gelapnya malam. Karena Tuhan itulah gembala saudara. Amin. Ya. Tapi di luaran sana para orang ketakutan. Jiwa-jiwa terhilang. Tercela. Saudaraku. Banyak anak-anak putus sekolah. Banyak kenajisan terjadi. Bahkan bagi remaja-remaja. Ada yang terlibat narkotika, saudaraku. Bentengnya sudah roboh, saudara, sudah roboh. Saudara, hampir sama. Hanya masanya saja berbeda. Temboknya tidak kelihatan dengan mata. Dahulu tembok batu. Sekarang tembok itu tidak kelihatan. Tapi memang saya percaya itu sudah roboh. Bagaimana membangunkannya kembali? Dapatkah ini bangun kembali? Dapatkah Indonesia ini pulih kembali? Apakah yang diperbuat oleh Nehemia? Sebab nyatanya Nehemia berhasil membangunkan kembali tembok Yerusalem. Sebenarnya kalau menurut akal manusia tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Nehemia jaraknya 1000 km kira-kira dari Yerusalem. Dia adalah juru minuman Raja Artasasta. Juru minuman pada waktu itu harus hadir tepat waktunya. Tidak bisa sembarangan permisi, cuti, nggak ada itu. Kalaupun sekiranya Nehemia beroleh hak cuti berlaku dari Raja Artasasta, dari mana dananya? Membangun tembok Yerusalem yang saya katakan tadi bukan perkara kecil, bukan pekerjaan kecil, itu pekerjaan yang besar. Bagaimana? Tapi nyatanya dia berhasil. Apa rahasianya ini? Saya mau terangkan kepada saudara, rahasianya ialah puasa, doa. Nehemia adalah pendoa syafaat yang ulung, yang bisa diandalkan, yang bisa sampai di depan tahta Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Amin. Dia bisa sampai hadirat Tuhan dengan doanya. Persekutuannya dengan Tuhan begitu indah. Dari manakah mulainya ini? Firman Tuhan kita baca tadi setelah Nehemia mendengar berita mengenai Yerusalem, penduduknya hidup tercela dalam keadaan yang sudah payah, parah, dan tembok Yerusalem sudah roboh, maka Nehemia menangis, Nehemia berdoa, Nehemia puasa, Nehemia terbeban, menangis, berdoa, berkabung, berhari-hari. Berapa lama ini? Sekitar 4 bulan. Dia menerima kabar bulan Kislew, Desember.
Lalu dia menghadap Raja Artasasta bulan Nisan, yaitu bulan April, saudaraku. 4 bulan atau 5 bulan. Dia berdoa syafaat, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Karena hati Raja Artasasta juga perlu diubahkan, supaya dia mengizinkan, saudaraku, Nehemia pulang, saudaraku, ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang dikalahkan oleh Artasasta, dan permintaan Nehemia ini untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah dikalahkan. Seolah-olah saudaraku Nehemia ini mau berontak membangunkan kembali kerajaan Yerusalem. Jadi itu satu permintaan yang menurut perkiraan manusia juga mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang berdoa. Dan kita melihat di sini, saudaraku, saudara, persoalannya bukan persoalan dana, bukan persoalan uang, saudara. Bukan. Ini pelajaran bagi kita dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan ini, dalam membangun gereja, dalam mengirimkan pekerja-pekerja kita seluruh Indonesia ini. Persoalannya bukan persoalan uang, persoalan hikmat yang daripada Tuhan. Apakah kita memiliki hikmat yang datang karena takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan permulaan segala hikmat. Takut akan Tuhan, bersekutu erat dengan Tuhan. Amin. Mematuhi Tuhan, saudara. Nah, saudara, pendoa syafaat bukan hanya membangun benteng, tapi membangun kota. Membangun kota maksudnya bukan membangun gedung bertingkat, membangun, saudaraku, penduduk di kota tersebut. Amin. Ya. Yehezkiel 22 ayat 30. Pembangun kota. Yehezkiel 22. Yeremia, Yehezkiel 22. Saya membacakan pada saudara. 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri ini di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri ini di hadapanku. Jadi orang yang membangun tembok itu membangun negeri atau mempertahankan negeri. Amin, saudara. Bagaimanakah membangun tembok nanti kita lihat. Tapi secara ringkas saya katakan kepada saudara, melalui doa syafaat yang bertalu-talu kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, satu ayat lagi, Yeremia 29 ayat 7. Yesaya, Yeremia 29 ayat 7. Memang kita harus berdoa syafaat buat kota Medan. Amin. Kita harus berdoa buat kota Medan ini. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Sebenarnya Tuhan tidak membuang kita di kota Medan, Tuhan yang menempatkan kita di kota Medan. Amin, saudara. Maksudnya, kalaupun kita dibuang ke kota musuh yang bertentangan dengan kita, kita harus berdoa buat kota musuh itu, untuk kesejahteraan kota musuh itu, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita. Amin. Apalagi kota kita sendiri, kota Medan ini. Kita harus berdoa buat kesejahteraan kota Medan. Amin. Kita harus berdoa buat keamanan di kota Medan. Amin. Kita harus berdoa, saudaraku, supaya tidak terjadi kerusuhan di kota Medan. Amin. Kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa dengan hati yang terbeban, saudaraku. Berdoa dengan air mata.
supaya tidak terjadi keributan di kota Medan ini. Amin. Supaya kota Medan dalam keadaan aman. Amin. Itu sudah merupakan permulaan daripada membangun tembok-tembok yang roboh. Mengerti sekarang, saudaraku? Maukah saudara ikut membangun tembok yang roboh? Berarti saudara harus ikut berdoa. Amin. Harus ikut berdoa syafaat. Amin. Pada hari Kamis saudara semua ikut doa syafaat. Amin. Dan saudara gerakkan lagi anggota-anggota KKS saudara berdoa syafaat. Amin. Itu membangun tembok. Bukannya kita membeli batu bata, saudaraku, 1 truk, 2 truk, kemudian kita tembok rumah kita. Bukan, saudaraku. Kesejahteraan kota Medan adalah kesejahteraan saudara. Saya mau mengatakan kepada saudara, doa syafaat kita, doa syafaat saudara, saudaraku, menentukan keadaan kota Medan ini. Amin. Walau apapun katanya datang provokator dari Jakarta, saudaraku, semua usahanya itu akan berantakan, akan sia-sia, saudaraku, sepanjang kita berdoa, mencucurkan air mata dengan mengasihi kota Medan ini. Amin. Saya suka cita, saudaraku, beberapa anak-anak Tuhan tadi baru pulang dari doa jalan, saudaraku, walau naik mobil pun mereka, saudaraku, saya percaya ya sebagian besar dari kota Medan, saudaraku, sudah saudara jalani tadi dan saudara berdoa. Daerah ini aman, Tuhan. Tidak ada kerusuhan di sini, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Semua roh perusuh, roh antikristus pada daerah ini, kami patahkan semua rencanamu. Kami patahkan, kami gagalkan semua rencanamu di dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan. Rumah-rumah itu, Tuhan, banyak penduduknya, Tuhan. Bukalah jalanmu. Buka jalanmu, Tuhan, supaya mereka selamat, Tuhan. Buka pintu-pintu buat penginjilan dalam daerah ini, Tuhan. Roh Kudus mulai bertambah giat, Tuhan, pada daerah ini, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Patahkan semua maksud-maksud jahat, roh-roh jahat, roh-roh perampok, roh pembunuh, roh pemerkosa, roh najis tidak boleh berkutik dalam daerah ini. Kami ikat engkau dan kami usir engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itulah bentuknya, saudaraku, membangun tembok-tembok yang sudah roboh. Amin. Amin. Haleluya. Adakah saudara suka melakukan ini, saudaraku? Puji Tuhan, satu pekerjaan yang sangat menggairahkan, saudaraku, dan kita akan melihat hasilnya, saudara. Ya. Nasib, saya ulangi lagi, teman. Nasib kota Medan ini ditentukan oleh doa syafaat anak-anak Tuhan di kota Medan ini. Bukan hanya gereja kita, gereja-gereja yang lain juga, saudaraku. Saudara, jadi kitalah, jadi saudaralah, ya saudaralah yang menentukan jalan sejarah dari kota Medan. Amin. Dan kalau kita gerakkan doa ini, saudaraku, diikuti oleh gereja-gereja yang lain dan gereja-gereja kita di seluruh Indonesia ini, maka doa syafaat anak-anak Tuhan itu akan menentukan sejarah negara yang kita kasih, negara Republik Indonesia ini. Amin. Amin. Saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kita pelajari lagi Nehemia. Nehemia itu, saudaraku, mempunyai gaya hidup berdoa, gaya hidup bersekutu dengan Tuhan. Dia senantiasa berdoa. Setelah menerima kabar buruk tentang Yerusalem, ia langsung berdoa. Tetapi ia tidak lupa hal yang paling penting, yaitu bertobat dan mengakui dosa. Mengaku dosa dulu dia dalam bertobat dari segala kesalahannya, bahkan kesalahan nenek moyangnya, bahkan kesalahan bangsa Israel. Dia doakan semua supaya diampuni Tuhan.
kami sudah sangat bersalah kepadamu dengan tidak memperhatikan hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami bertobat Tuhan, kami bertobat Tuhan, kami bertobat Tuhan. Dan Nehemia padaku pasal 1 ini berkata, saudara, di sini dikatakan bahwasanya Nehemia 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, dululah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dahsyat, yang berpegang pada perjanjian kasih setianya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Itulah sebabnya jadi ini semua Tuhan. Dia mengaku dosa, dia mengaku dosa. Dan dia berdoa terus sampai 4 bulan, saudaraku. Kemudian ketika dia menghadap raja, apa keinginannya? Di sini dikatakan, Nehemia 2 ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dia tidak menjawab terus. Dia berdoa dulu kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, kadang-kadang kita menjawab terus. Oleh sebab itu kita kekurangan hikmat. Kalau kita mau berhikmat, kita berdoa dulu, Tuhan, tolong aku Tuhan. Apa yang harus kuucapkan Tuhan? Amin, saudara. Itulah dia Nehemia yang membangun tembok Yerusalem, yang mempunyai gaya hidup berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dan ini berlangsung terus sepanjang pembangunan tembok Yerusalem, sampai tembok Yerusalem selesai dibangun dalam 52 hari, berarti 52 hari, berarti. Dan sesudah itu juga Nehemia masih terus berdoa. Amen. Pada waktu dia mengembalikan hukum-hukum Tuhan kepada bangsa Israel supaya dipatuhi, tiap kali memberikan satu hukum, dia berdoa pada Tuhan. Ya, ini Nehemia bukan hanya membangun tembok, dia membangun jiwa-jiwa, dia membangun orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem supaya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, dan ketika dia mendapat ancaman dicemooh oleh Sanballat, Tobia, orang Arab, dikatakan Sanballat mengolok-olok, saudaraku, apa gerangan lakukan orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka mau membangun tembok? Apakah mereka mau membangun sesuatu? Kalau anjing hutan melompatinya, roboh semuanya itu. Nehemia 4 ayat 4. Apa yang diperbuat oleh Nehemia? Nehemia 4 ayat 4. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok dan seterusnya. Nehemia berdoa lagi. Kapan ada gangguan, dia berdoa lagi. Ada gangguan dalam KKS saudara, ayo saudara, berdoa, berdoa. Amin saudara. Maka sebenarnya tidak ada gangguan, seharusnya tidak ada gangguan. Mengapa? Karena KKS kita lakukan dengan cara yang wajar saja. Jangan overacting. Tidak bisa dilarang. Seseorang datang bertamu ke satu rumah, lalu di rumah itu mereka cakap-cakap, lalu mereka berdoa, lalu mereka makan hidangan yang disuguhkan,
Lalu mereka cakap-cakap lagi. Boleh jadi mereka menyanyi sedikit karena bersuka cita. Tidak akan ada yang melarang itu, saudara. Nggak ada. Dan tidak bisa dilarang, saudara. Itu sudah hak asasi manusia. Mengapa saya dengar saudaraku ada KKS di antara 1000 ini lebih KKS ada 1-2 yang mendapat gangguan saudaraku, itu berarti sama sekali tidak ada lah itu saudaraku, ya. Di antara 1000 lebih saudaraku 1-2 saudaraku yang mendapat gangguan, itu pun saya pikir-pikir boleh jadi karena nyanyinya terlalu kuat, terlalu banyak mengganggu orang. Kita harus pikirkan orang lain juga, amin saudara. Ini mudah sekali melaksanakannya kalau saudara sudah berdoa buat tetangga-tetangga di sekitar kakak saudara, amin. Kalau saudara mengasihi dia dan mau memberkati dia, maka saudara tidak suka dia terganggu. Ataukah saudara berkhotbah sekuat-kuatnya macam khotbah di KKR? Sebenarnya kita tidak melaksanakan KKR, tapi KKS. Hari ini telepon datang kepada saya dari cabang, Pak, kami laksanakan KKR yang besar. 1 4 hari, 1 10 hari. Kok KKR sampai 10 hari? Iya Pak, banyak yang sembuh. Saya katakan, bagus. Tapi Pak, banyak anggota yang hilang, jatuh, bimbang. Saya katakan, saya pikir-pikir ini bukan kebawaan rohani nih. Ya. Saya katakan, oh begitu, iya Pak, macam apa lagi dibikin ini Pak? Nanti habis ini anggota. Sekarang ganti aja KKR kau yang banyak itu jadi KKS. Bangunkan tiap-tiap KKS. Kunjungi tiap-tiap KKS. Kau tanya di KKS itu, ada jiwa baru apa enggak? Saya katakan padanya, oh enggak ada Pak. Kalau enggak ada, kalian mari bergerak, lebih mengasihi lagi jiwa-jiwa. Begitu banyak gerak dari 10 orang, masa enggak bisa bawa 1 atau 2 orang? Ayo, minggu depan kalian bergerak, bawa jiwa baru. Oh begitu Pak, iya begitu. Kau tanya lagi KKS itu, saya katakan, siapa yang tidak hadir? Apa sebabnya enggak hadir? Kunjungi. Hibur jiwa-jiwa, saya katakan. Maka gereja kau akan bertambah. Jadi macam mana yang sudah pindah itu Pak, pindah gereja Pak, sudah tinggalkan. Biari sajalah itu jiwa-jiwa yang lemahnya itu. Kau harus membangun jiwa-jiwa yang kuat dan teguh pada akhir zaman. Cukuplah sudah berkhotbah berkat-berkat kesembuhan, berkat melimpah. Itu sudah cukup. Sekarang kau berkhotbah mengenai sengsara mengikut Tuhan. Kalau mengikut Tuhan dapat aniaya. Apa orang nggak takut Pak? Itu buat mereka payah, sukar, bertambah-tambah sukar jadi anggota gereja, saya katakan. Nah orang itu kalau dibuat bertambah sukar jadi anggota gereja, bertambah dia kejar jadi anggota gereja. Amin saudara. Ya. Sebab itu mahal jadi anggota gereja. Supaya nanti pekerjaan kau jangan kayu rumput kering, tapi pekerjaan kau emas, perak, batu permata. Nah, saudara. Jadi ini sudah syukur, bangunkan kakak saudara juga, amin saudaraku. Lihat jiwa-jiwa baru, harus ada jiwa-jiwa baru, amin. Dan jiwa-jiwa yang tidak datang, kunjungi lagi, amin saudara. Seperti dikatakan hamba Tuhan John Ong tadi, ya. Perkunjungan akan membina fellowship, membina persahabatan, membina kasih. Tidak bisa kebaktian minggu aja saudaraku, amin saudara. Nah, satu lagi Nehemia 6 ayat 9, sini dikatakan Nehemia 6 ayat 9, saudaraku, tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada, itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu
sehingga tidak dapat diselesaikan, tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Habis berdoa, saudaraku, mencucurkan air mata, mencucurkan keringat pun perlu untuk membangun tembok Yerusalem, untuk membangun tembok-tembok yang sudah roboh. Bujukan setan tetap ada. Ini Nehemia ini dibujuk, ya. Ada desas-desus di antara orang-orang bahwa kamu mau memberontak terhadap kaisar. Oleh sebab itu, mari kita berkumpul, mari kita berdamai. Hal seperti itu tidak ada. Maksudnya supaya aku meninggalkan pekerjaan itu terbengkalai. Nehemia tidak mau meninggalkan pekerjaan terbengkalai. Dia bekerja keras. Amin, saudara. Haleluya. Ya, kerja keras, cucuran keringat, cucurkan air mata, cucurkan keringat. Membangun tembok. Apa yang kita laksanakan? Satu lagi, Nehemia 13. Bagaimana Nehemia memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel, saudaraku, ya, disertai dengan doa. Saya tidak bisa baca semua, padahal ini perlu, saudaraku. Pasal 13 ini supaya saudara mengerti, saya bacakan aja beberapa ayat. Ayat 13 dan 14 saya bacakan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat imam Salemia dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi. Sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Dengan kata lain, Nehemia ini bersandar, Tuhanlah yang menetapkan orang-orang ini, Tuhanlah yang memberkati pelayanan orang-orang ini. Ya Allahku, dia katakan, aku telah berbuat bakti kepada rumahmu, janganlah hapuskan baktiku itu Tuhan, dia katakan. Jadi dia bersandar terus kepada Tuhan, dia terus berdoa, amin. Ya, Nehemia adalah orang berdoa. Untuk membangun tembok perlu berdoa. Kemudian ayat 20. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat, karena mereka berdagang juga pada hari Sabat. Mereka tidak mau pulang, tunggunya di luar tembok, tunggu hari Sabat, dan mereka jualan pada hari Sabat. Ayat 22. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Nehemia berdoa lagi, saudara. Dia memberikan firman Tuhan, dia berdoa, Tuhan, hidupkanlah firman yang kusampaikan ini, biarlah mereka jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Jadi dia terus bersandar kepada Tuhan. Tidak heran pelayanannya berhasil. Sebaiknya kita pemimpin KKS berbuat demikian. Amin, saudara. Ya. Firman yang kutaburkan ini Tuhan tidak kembali dengan kosong. Firman yang kutaburkan ini bekerja dalam hati jiwa-jiwa semua, mengubahkan mereka, Tuhan. Amin, saudara. Ini Nehemia yang membangun tembok. Ikutilah teladan Nehemia. Amin, saudara. Kemudian ayat 28. Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu adalah menantu Sanbalat orang Horon itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya Allah, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Ada yang mencemarkan, saudaraku, ya, keimaman, saudaraku. Oleh sebab itu dia didisiplin, saudaraku, oleh Nehemia. Tetapi dalam mendisiplin itu pun, saudaraku, mereka, Nehemia, saudaraku, berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam dan perjanjian orang Lewi, dia katakan. Nah, seterusnya ayat 30. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu tertentu untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Hidup yang dipenuhi dengan doa, amin. Saya yakin pada waktu jalan
di sekeliling tembok, memberikan perintah, bekerja. Nehemia ini berdoa. Amin. Supaya Tuhan memberikan hikmat. Kalau ada pekerja-pekerja yang lemah, dia doakan, saudaraku. Hidupnya adalah hidup yang berdoa, hidup yang berdoa. Amin, saudaraku. Saudara, kalau saudara berjalan di kota Medan, saudaraku, doakan kiri kanan saudara. Amin. Doakan daerah yang saudara lalui. Amin. Ya. Dulu waktu kita di sekolah, kita menggambar peta, ya kan? Pada waktu menggambar peta itu, saudaraku, dibuat garis, kemudian dipetak-petakkan dia, amin. Dipetak-petak, saudaraku. Ya. Kalau ada peta kota Medan, saudara boleh petak-petakkan dia dan doakan tiap petak itu. Amin, saudara. Misalnya doakan petak Helvetia. Hari Senin kita kemana? Helvetia. Medan Barat Helvetia. Doakan. Seboleh-bolehnya jalani dulu. Runtuhkan benteng-benteng iblis di sana. Patahkan kuasa kegelapan di sana. Alirkan Roh Kudus bekerja di sana, saudaraku. Medan Barat, saudaraku. Supaya Roh Kudus mempersiapkan jiwa-jiwa, amin. Mempersiapkan jiwa-jiwa. Nah, jadi tiap-tiap petak di kota Medan, karena kita begini banyak, maunya sudah selesai didoakan. Lalu kita tinggal menuai, membangun tembok. Amin, saudara. Bagaimana kita melaksanakannya? Nah, dengan singkat saja saya katakan kepada saudara, tiap anak Tuhan harus ambil bahagian. Amin. Anak Tuhan harus ambil bahagian. Pertama, mengambil bahagiannya bagaimana? Dalam doa pribadi kita. Kita sudah berdoa masing-masing, saudaraku, 1 jam per hari. Betul? Dalam berdoa 1 jam per hari kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, mematuhi suara Tuhan, kita disegarkan, kita dikuatkan, dan kita, saudaraku, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Amin. Tetapi tidak cukup sampai itu saja, saudaraku. Mulai hari ini tambahilah jam doa saudara, kira-kira saudaraku 15 menit untuk berdoa bagi kota Medan ini. Tidak terjadi kerusuhan, Tuhan. Tidak terjadi keributan, Tuhan. Saya patahkan semua maksud-maksud jahat, maksud-maksud penjarahan bagi kota ini dalam nama Yesus. Roh-roh antikristus, engkau tidak bisa menjamah kota Medan dalam nama Yesus. Roh Tuhan yang berkuasa di kota Medan dalam nama Yesus. Selamatkan jiwa-jiwa Tuhan kota Medan dalam nama Yesus. Banyak untuk saudara doakan. Amin, saudara. 15 menit tambahi. 15 menit. Saudara berdoa sebagai Nehemia berdoa, terbeban buat kota Medan, mengasihi kota Medan, saudaraku, membela kota Medan. Kalau boleh puasa buat kota Medan, amin. Maka tembok kota Medan akan dibangun Tuhan, sehingga keamanan terjamin di kota Medan ini, amin. Haleluya. Nah, kita ini saja, saudaraku, ada lebih 1000 KKS, 1000 pemimpin KKS lebih. Tiap hari, saudaraku, 1000 orang berdoa buat kota Medan. Itu sudah pasti menurunkan kuasa Tuhan, amin. Haleluya. Kalau saudara ajak lagi anggota KKS saudara, kita katakan rata-rata 10 orang, maka yang berdoa itu sudah 10.000 orang. Amin. 10.000 orang. Itu sudah sangat berkuasa, saudaraku. Itu akan memberkati kota Medan. Tapi khusus berdoa buat kota Medan, di samping doa saudara yang sudah biasa itu, aku tambahi doa buat kota Medan, Sumatera Utara dan Indonesia. Amin.